Mengapa tower crane gak jatuh ke kanan, meskipun kelihatannya berat sebelah dan gak seimbang? Rahasianya ada pada counterweight di sebelah kiri. Momen di bagian kiri dan kanan berpusat di tengah antara tiang dan juga balok crane. Dengan berat counterweight 9 ton, berapa berat maksimum yang dapat diangkat oleh crane? Caranya adalah dengan menghitung momen di titik A, yaitu momen di sebelah kiri sama dengan momen di sebelah kanan. Momen adalah jarak dikalikan dengan berat yang ada pada jarak tersebut. Di sebelah kiri, 9 ton dikalikan dengan jaraknya 15 meter. Sedangkan di sebelah kanan yang kita cari, kemudian dikalikan 65 meter. 9 dikali 15 sama dengan 135 ton meter. Kemudian ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi pembagi. Sehingga 135 dibagi 65 sama dengan 2,08 ton. Jadi, berat maksimum yang dapat diangkat pada jarak 65 meter adalah 2,08 ton. Dengan perhitungan yang sama, pada jarak 50 meter, berat maksimum yang dapat diangkat oleh crane adalah 2,7 ton. Dan pada jarak 25 meter, berat maksimum yang dapat diangkat adalah 5,4 ton. Kesimpulannya adalah, semakin jauh jarak angkat dari tiang crane, maka berat yang dapat diangkat semakin kecil. Dan semakin dekat jarak angkat ke tiang crane, maka berat yang dapat diangkat semakin besar. Kondisi pada crane yang belum mengangkat beban adalah momen yang terjadi di sebelah kiri akibat counterweight, dan momen yang terjadi di sebelah kanan akibat dari berat sendiri lengan tersebut. Pada praktek di lapangan, momen yang terjadi di sebelah kiri lebih dominan daripada momen di sebelah kanan. Hal ini menyebabkan lengan di sebelah kanan agak sedikit naik. Namun ketika sedang mengangkat beban, lengan tersebut akan turun. Dan ketika beban tersebut dilepas, maka lengan tersebut akan kembali naik. Kejadian seperti ini sudah tidak asing bagi rekan-rekan yang sudah lama bekerja dan memiliki banyak pengalaman sebagai operator crane. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kok crane gak jatuh ke sebelah kiri? Ilustrasi ketidakseimbangan momen yang terjadi menyebabkan tekukan pada tiang yang tertampil pada gambar. Namun, nilai ketidakseimbangan momen yang terjadi masih masuk dalam batas toleransi dan masih dapat ditahan oleh tiang. Dan yang tidak kalah penting, semua gaya yang terjadi pada seluruh bagian crane akan ditahan oleh pondasi yang kokoh di bagian bawah. Pembuatan fondasi beton bertulang merupakan tahap awal dari proses konstruksi tower crane. Setelah pengecoran, dilakukan proses curing hingga beton mencapai kuat tekan maksimumnya. Setelah kuat tekan tercapai, segmen pertama tower crane diangkat menggunakan mobil crane dan dipasang di atas fondasi. Segmen-segmen berikutnya dipasang hingga ketinggian maksimum yang dapat dijangkau oleh mobil crane. Di antara segmen tiang crane dikencangkan menggunakan baut baja. Selanjutnya dipasang penutup crane. Penutup ini berfungsi sebagai dudukan kabin operator crane sekaligus sebagai titik tumpuan saat crane sedang berputar. Selanjutnya dilakukan pemasangan kepala tiang yang diikuti oleh pemasangan lengan di bagian kiri dan kanan. Kedua lengan tersebut dihubungkan menggunakan tie rod yang berfungsi untuk mentransfer beban ke tiang dan diteruskan ke fondasi. Selanjutnya counterweight yang terbuat dari beton dipasang di sisi kiri untuk menyeimbangkan momen yang ada di sisi kanan. Di bagian bawah, climbing frame dipasang, kemudian dinaikkan hingga mencapai dudukan kabin. Penampang climbing frame berbentuk persegi, namun terdapat lubang di salah satu sisinya agar segmen tiang bisa masuk. Pertemuan antara climbing frame dan dudukan kabin dikunci menggunakan baut baja. Di bagian bawah, hydraulic jack dipasang pada segmen existing. Selanjutnya, segmen yang akan dipasang diangkat, kemudian dibawa hingga mendekati climbing frame. Dalam kondisi ini, posisi crane harus benar-benar seimbang sebelum dilakukan pengangkatan menggunakan hydraulic jack. Caranya adalah dengan mengangkat segmen selanjutnya, kemudian diletakkan pada jarak yang sesuai hingga momen yang terjadi menjadi seimbang. Katrol yang terletak di atas kepala tiang berfungsi sebagai titik seimbang saat dilakukan pengangkatan tiang.
Di sisi lain, climbing frame tidak didesain untuk menahan rotasi, sehingga saat proses pengangkatan, kren tidak boleh melakukan perputaran. Segmen-segmen lainnya disusun tegak lurus di bagian bawah agar kren tidak perlu melakukan rotasi saat mengambilnya. Dan ketika proses pengangkatan tiang, operator harus meninggalkan kabin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ketika kren sudah dipastikan seimbang dan checklist dari tim K3 sudah selesai, hydraulic jack mulai melakukan sedikit pengangkatan agar baut yang ada pada dudukan kabin dapat dilepas. Pengangkatan dilakukan secara perlahan hingga mencapai jarak yang sudah ditentukan agar segmen tiang kren selanjutnya dapat masuk. Kemudian, segmen bisa dimasukkan ke dalam climbing frame. Selanjutnya, tekanan pada hydraulic jack dikurangi agar bagian bawah segmen yang baru bisa bertemu dengan bagian atas segmen sebelumnya. Setelah dikencangkan menggunakan baut baja, hydraulic jack kemudian diposisikan di segmen selanjutnya. Proses ini terus berulang hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Ketika proses sudah selesai, climbing frame diturunkan kembali ke bawah, kemudian dilepas. Climbing frame dapat digunakan kembali ketika ingin menambah ketinggian atau ingin melakukan pembongkaran kren.